Shalom Bapak Ibu. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan pada hari ini di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dan hal inilah akan kamu ketahui, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang sudah membaca firman Tuhan ini pada sore hari ini. Dan kita adalah orang yang berbahagia dan yang percaya serta melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah perjuangan iman dan peperangan rohani. Inilah gambaran dari kehidupan manusia, khususnya kehidupan dari orang percaya, yang digambarkan melalui kehidupan umat Israel
yang dipanggil keluar oleh Allah dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara, di dalam perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan itu, maka saudara-saudara, di dalam perjalanan itu mereka menghadapi berbagai macam tantangan. Mereka menghadapi berbagai macam kesulitan. Mereka juga menghadapi berbagai macam pergumulan demi pergumulan. Dan sampai pada akhirnya saudara-saudara, Musa yang memimpin umat Israel dari Mesir kemudian sekarang meninggal dunia. Dan waktu Musa mati saudara-saudara, maka Tuhan tetap memelihara kepada umat itu dengan cara memilih kembali seorang pemimpin yang baru, yaitu Yosua, untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Lalu saudara-saudara, setelah Yosua memimpin umat Israel menuju ke tanah Kanaan, tidak lama setelah itu saudara-saudara, mereka sedang diperhadapkan dengan satu masalah yang besar, yaitu ada sungai Yordan, dan sungai Yordan itu ternyata sedang banjir dan meluap. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana mereka sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan yang tentunya mereka tidak bisa atasi dengan cara manusia. Mereka tidak bisa menyeberang ke seberang. Mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan yang sudah ada di depan mata mereka, karena ada penghalang, ya, ada masalah yang besar, ada tantangan yang tidak bisa mereka lintasi, yaitu adanya sungai Yordan yang telah banjir dan meluap. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka di sini kita belajar bahwa sekalipun Tuhan memanggil kita menjadi umat yang percaya, kita dipanggil menjadi orang Kristen, kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, ini bukan berarti bahwa kita bebas dari pergumulan, bebas dari masalah, bebas dari kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru 17 hari kita masuk di tahun 2020. Maka kita mendengar berita-berita yang begitu luar biasa. Adanya masalah di negara kita. Ada musibah banjir, ada musibah longsor, dan kemudian kemarin ada musibah yaitu gempa bumi di Sulawesi Barat. Nah, saudara-saudara, ini tentunya membuat kita begitu takut, ya. Apalagi saudara-saudara, di dalam kita menjalani akan tahun 2021 ke depan, kita tidak tahu seperti apa yang terjadi dengan hidup kita di tahun ini. Kita tidak tahu masalah apa yang akan terjadi di hadapan kita. Sama seperti Yosua dan umat Israel, ketika mereka mulai bergegas menuju ke tanah perjanjian dan mereka mau menyeberang sungai Yordan, tetapi ternyata mereka tidak menduga bahwa sungai itu telah banjir sampai meluap dan arusnya begitu deras. Itu artinya saudara-saudara, sesuatu yang mustahil bagi mereka untuk bisa menyeberang, karena waktu itu tidak ada kapal penyeberangan, tidak ada perahu yang bisa menyeberangkan mereka. Saudara-saudara, sementara orang Israel terdiri dari jumlah yang begitu banyak, kurang lebih ada 2 juta manusia, yang terdiri dari anak-anak sampai dengan kakek dan nenek. Belum lagi mereka membawa kambing domba mereka dan harta mereka yang mereka punya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banjir ini menjadi masalah yang tidak bisa diatasi oleh mereka. Tetapi saudara perhatikan bahwa ketika Yosua memimpin bangsa ini, maka Yosua melihat bahwa banjir telah terjadi. Banjir sungai Yordan telah meluap, ya. Lalu kemudian Yosua mendengar firman Tuhan dan yang memerintahkan kepada dia untuk tetap maju. Dan saat itu saudara-saudara, Yosua dia melangkah dengan harapan yang pasti. Dia melangkah dengan sebuah kepastian, karena dia percaya bahwa memang Tuhan izinkan ada sungai Yordan yang membanjir dan meluap. Tetapi dia juga percaya bahwa Tuhan yang hidup itu
Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka, Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha besar, dan Tuhan yang mampu mengendalikan sungai yang banjir sekalipun. Maka kemudian setelah Yosua mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, lalu kemudian dia memerintahkan 12 orang yang mewakili dari 12 suku sebagai pengangkat tabut perjanjian Allah. Tabut Allah itu diangkat oleh 12 orang. Lalu kemudian Yosua mengatakan, celupkanlah kakimu, melangkahlah dengan berani di tengah-tengah sungai itu. Saudara-saudara, kemudian apa yang kita lihat? 12 pengangkat tabut Allah itu bersama dengan Yosua dan umat Israel, dengan berani, dengan langkah yang pasti, mereka kemudian melangkah, mencelupkan kakinya di dalam sungai yang sedang banjir dan meluap. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Sungai yang banjir dan meluap itu kemudian terbelah, sehingga mereka bisa melintasi, saudara-saudara, sungai itu dengan berjalan di tanah yang baik. Saudara-saudara, kenapa ini bisa terjadi, saudara-saudara? Kenapa Yosua dengan begitu berani melangkah dengan sebuah kepastian? Dan langkah seperti apa yang dilakukan oleh Yosua di dalam menyeberangi sungai Yordan yang meluap? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ada dua hal. Melangkah dengan harapan yang pasti, artinya yang pertama, saudara-saudara, yaitu melangkah dengan iman. Mari kita baca ayat yang ke-13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Seketika kaki para pengangkat tabut bait Allah, tabut Allah itu menginjakkan kakinya di tengah-tengah sungai Yordan itu, maka seketika itu, saudara-saudara, kemudian air sungai Yordan itu terputus. Ini yang disebut dengan apa? Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman ibarat kita sedang melintasi sebuah pintu otomatis yang digerakkan oleh sensor. Saudara tahu pintu otomatis itu? Saya yakin semua saudara di sini pernah melewati pintu otomatis itu. Ya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melangkah mendekati pintu otomatis itu, pintu otomatis itu tetap tertutup. Tetapi ketika kita mulai mendekati dan melangkah lebih dekat dengan pintu otomatis itu, maka seketika itu apa yang terjadi? Pintu otomatis itu apa? Terbuka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya seperti itulah kehidupan iman. Sebelum kita mengambil langkah untuk bertindak, maka tidak akan terjadi sesuatu. Ada banyak orang Kristen yang merindukan terobosan-terobosan yang baru, merindukan mukjizat-mukjizat yang ajaib dari Tuhan. Namun hal itu belum mereka alami. Bukan karena mereka tidak percaya kepada kuasa Tuhan, bukan juga pula karena mereka kurang berdoa, tetapi saudara-saudara, lebih karena mereka belum melangkah dengan iman. Langkah di dalam iman itu artinya bertindak, memiliki reaksi, bukan hanya sebuah konsep, bukan hanya sebuah keyakinan akan kuasa Tuhan, bukan hanya sebuah konsep pemahaman tentang iman, tetapi adalah satu tindakan, suatu reaksi yang kita lakukan terhadap sesuatu yang kita percaya. Saudara-saudara, maka di manakah terjadinya kuasa Tuhan? Bukan berhenti pada konsep, tetapi ketika konsep yang kita miliki
pengertian iman yang kita miliki, lalu kemudian diikuti dengan tindakan iman. Nah, ini yang kita lihat saudara-saudara di dalam kehidupan Yosua. Setelah Yosua mendengar perintah Tuhan yang menyuruh kepada Yosua dan kepada umat Israel untuk menyeberang sungai yang sedang banjir, maka saudara-saudara, Yosua tidak hanya percaya, Yosua tidak hanya berdoa saja, tetapi Yosua bereaksi. Yosua kemudian bertindak. Yosua kemudian melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Ini yang disebut melangkah dengan iman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, acap kali kita mengklaim iman kita kepada Tuhan. Acap kali kita begitu yakin dengan iman dan kita berharap dengan iman kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita imani, lalu kemudian kita tidak bertindak. Kita hanya memahami iman di dalam pemahaman konsep, di dalam pemahaman pemikiran. Tetapi kita tidak mengambil satu tindakan untuk melakukannya. Saudara-saudara perhatikan di sini. Ketika Yosua mendengarkan firman Tuhan dan perintah Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan, Yosua tidak saja hanya mendengar. Dia tidak saja hanya mengerti firman. Tetapi saudara-saudara, kemudian ia memutuskan untuk melangkah dengan menyuruh 12 pengangkat tabut Allah untuk dengan berani melangkah ke kakinya di tengah-tengah sungai yang meluap itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Yosua beserta dengan 12 pengangkat tabut Allah dan dengan bersama umat Israel yang melangkah dengan satu tindakan, mereka berjalan sekalipun mereka tahu bahwa ada bahaya, ada resiko yang akan terjadi dengan mereka, karena mereka melangkah bukan di tanah yang kering, tetapi mereka melangkahkan kakinya di tengah-tengah sungai yang banjir. Itu artinya saudara-saudara, ada resiko, ada bahaya yang bisa menghanyutkan dan membunuh mereka. Tetapi dengan iman mereka melangkah. Mereka mencelupkan kakinya. Dan ketika 12 pengangkat tabut Allah itu mencelupkan kakinya, maka di situ kuasa Tuhan terjadi. Keajaiban Tuhan terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang disebut dengan apa? Melangkah dengan iman. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38, di sana dikatakan apa? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara perhatikan di sini. Tetapi orangku yang benar. Orangku ini siapa? Orang yang melangkah dengan iman. Ini kalimat yang Tuhan katakan, kamu yang percaya, kamu yang menyerahkan hidupmu kepadaku, kamu adalah orang-orangku. Artinya adalah orang kepercayaan dari siapa? Dari Tuhan. Orang yang sejalan dengan Tuhan, orang yang sevisi semisi dengan Tuhan, makanya disebut orangku. Kalau misalkan dikatakan orang-orang Jokowi, itu adalah orang Jokowi. Artinya apa? Itu adalah orang pendukung Jokowi. Itu adalah orang yang bersama dengan Jokowi. Itu adalah orang yang bekerja bersama dengan Jokowi. Itu maksudnya orang Jokowi. Nah, di sini ayat ini mengatakan orangku yang benar. Orangku yang benar.
Orang yang melangkah dengan iman, sekalipun dia tahu di depan matanya secara realita, secara de fakta ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin kita tidak bisa atasi secara manusia. Tetapi bersama dengan Yesus, kita beranikan melangkahi. Kita tidak menjadi tawar hati dan putus asa di dalamnya, karena kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Amin. Makanya di situ saudara-saudara tadi dikatakan bahwa Allah yang ada di tengah-tengah orang Israel itu adalah Allah yang hidup. Karena Allah yang kita punya, Allah yang kita miliki di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Ini yang membuat saudara dan saya berani melangkah dengan iman menghadapi apa? Sungai masalah yang besar. Berani melangkah, berani menghadapi kesulitan yang sedang di depan mata kita. Saudara-saudara, ini pula yang dilakukan oleh Abraham. Abraham waktu dipanggil oleh Tuhan, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga tidak tahu kemana dia harus pergi. Tetapi Abraham melangkah karena iman. Dia tidak tahu seperti apa masa depan hidupnya. Ketika nanti dia tinggalkan rumahnya, meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan keluarganya di daerah Ur Kasdim, apakah masa depannya akan lebih baik dari sebelumnya? Atau mana lebih terpuruk? Abraham tidak tahu sama sekali hal itu. Tetapi kenapa Abraham berani memutuskan untuk keluar dari Ur Kasdim, lalu kemudian pergi ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan kepada dia? Padahal Abraham sama sekali tidak tahu jalan ke sana. Abraham juga tidak tahu alamat yang hendak dituju. Abraham juga tidak tahu apa yang harus dibuat, apa yang mau dikerjakan di tempat yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Tetapi Abraham mengambil keputusan untuk melangkah karena iman. Makanya saudara-saudara, orang yang benar itu dibenarkan karena apa? Iman. Karena iman kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Saudara dan saya dibenarkan di dalam Tuhan karena iman. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya Abraham, tetapi karena imannya. Yosua dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melangkah dengan iman walaupun kita tidak tahu harus berbuat seperti apa di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi kesulitan, tantangan yang begitu besar yang meluap di depan kita, bagikan sungai Yordan yang meluap, banjir dengan luar biasa, yang menakutkan, yang membuat kita bisa mundur. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara, tindakan iman seperti ini juga kita saksikan di dalam kehidupan seorang janda Safat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15-16, di sana dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dan tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam bulu-bulu itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan
Saudara-saudara, ada satu peristiwa yang luar biasa pada zaman Nabi Elia. Pada zaman itu, saudara, terjadi kelaparan yang hebat di seluruh negeri itu, termasuk di daerah Sarfat. Di daerah Sarfat ada seorang janda miskin yang waktu itu juga sedang dilanda oleh kelaparan yang luar biasa. Tidak punya bahan makanan. Di situ dikatakan janda Sarfat ini dia hanya punya minyak sedikit di dalam buli-buli. Dan kemudian dia hanya memiliki tepung yang sedikit. Bahkan dikatakan tepung itu pun kalau misalkan mereka buat untuk mereka berdua dengan anaknya, itu tidak cukup. Tetapi ketika Elia datang di rumah janda itu, Elia memerintahkan dia supaya membuatkan dia roti. Saudara-saudara, kalau misalkan saudara ada pada posisi janda Sarfat, terjadi kelaparan yang hebat, tidak ada makanan di dalam rumah saudara, tidak ada lagi sumber yang bisa dimakan, hanya untuk 1 hari, katakan begitu. Lalu ada orang datang, Pak, tolong berikan aku beras yang tinggal 1 kilo itu. Saudara jawab seperti apa? Dan kalau beras 1 kilo itu habis, tidak ada lagi yang bisa saudara makan. Saudara juga cari dan beli juga tidak ada, karena sedang terjadi kelaparan yang hebat di dalam negeri itu. Saudara gampang memberi? Oh silakan Pak, bawa semua. Ayo. Kira-kira bahasa apa yang akan saudara ucapkan? Mungkin saudara akan berkata, saya bukan tidak peduli dengan Bapak, tetapi apa boleh buat? Beras ini hanya cukup untuk saya dan anak saya makan sebentar. Mungkin untuk meyakinkan orang itu, saudara bawa karung beras itu. Tunjukkan semua dapur saudara. Lihat. Tetapi luar biasa, ketika Elia memerintahkan kepada wanita itu, seorang janda miskin itu, buatlah bagiku roti. Secara rasio dia memahami ini sesuatu yang mustahil. Ini kelaparan yang terjadi, krisis moneter yang luar biasa terjadi. Tetapi janda Sarfat, lalu kemudian dia ambil buli-buli yang minyaknya tidak tinggal sedikit, diambil tepung yang tinggal sedikit, dibuatlah roti untuk seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang bernama Elia. Kenapa yang terjadi saudara? Selama musim kelaparan itu terjadi, minyak itu tidak pernah habis, tepung itu tidak pernah habis. Artinya terjadi mukjizat Allah yang besar. Kapan mukjizat Allah terjadi? Ketika seseorang melangkah di dalam iman. Amin. Tindakan janda Sarfat untuk mengambil minyak yang tinggal sedikit, mengambil tepung yang tinggal sedikit dan membuat roti untuk Elia. Ini yang disebut apa? Tindakan iman. Dia berani melangkah, dia berani bertindak, dan tindakannya bukan tindakan yang sembrono, tapi tindakan yang didasarkan pada iman. Saudara-saudara, maka waktu saudara sulit, waktu hari ini saudara tidak punya apa-apa, saudara harus buat apa? Saudara pun juga tidak tahu. Besok seperti apa? Saudara juga tidak tahu. Maka Tuhan mengajar saudara dan saya hari ini tetap bertindak di dalam iman. Amin. Kenapa kita tetap bertindak di dalam iman? Karena kita meyakini bahwa Allah yang ada di tengah-tengah hidup kita adalah Allah yang hidup. Saudara-saudara,
Itulah yang disebut dengan melangkah di dalam harapan yang pasti, yaitu melangkah dengan iman. Yang kedua, melangkah di dalam harapan yang pasti, artinya melangkah di dalam janji. Melangkah dengan janji. Saudara-saudara, hal yang kedua, apa yang membuat Yosua begitu berani melangkah dan menyeberangi sungai yang sedang banjir? Sekalipun mungkin saudara bisa berenang, tetapi sungai yang sedang banjir itu lagi meluap, arusnya begitu besar. Dan di daerah itu, saudara-saudara, sungai Yordan ini terkenal. Mungkin tidak selebar atau seluas sungai Kapuas yang ada di Kalimantan, tetapi sungai ini di tempat itu dikatakan sungai yang cukup besar dan arusnya begitu deras sekali, saudara-saudara. Nah, kalau dikatakan sungai ini banjir dan meluap, ini artinya menyeberangi sungai seperti itu ada risiko. Kalaupun misalkan ada 1-2 orang yang bisa menyeberang karena pintar berenang, lalu bagaimana dengan orang yang lain? Ini juga masalah. Tetapi saudara-saudara, Yosua berani menyeberangkan umat Israel melewati sungai yang banjir dan meluap, bukan didasarkan pada kemampuan dan kekuatan yang ada padanya, tetapi ternyata yang kedua adalah karena keyakinannya pada janji Tuhan. Mari saudara lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama pasal 2 ayat 24. 1, 2, 3. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahwa seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Jadi sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan, maka ia telah terlebih dahulu mendengar apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan ini yang menguatkan hati daripada si Yosua. Janji ini yang kemudian Yosua meyakinkan kepada 12 pengangkat tabut Allah dan meyakinkan kepada umat Israel bahwa mereka pasti akan selamat menyeberangi sungai Yordan. Mereka akan pasti sampai di tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada mereka melalui nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Janji ini yang kemudian membuat Yosua tidak takut dan kecut hati, tidak menjadi tawar hati dan putus asa ketika dia menghadapi masalah-masalah di luar kemampuan dia. Janji penyertaan Tuhan ini yang membuat Yosua berani melangkah dengan pasti ke depan. Dia tetap memandang masa depannya ke depan karena ada janji yang menyertai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua bukan bodoh nekat. Dia menyeberangi sungai Yordan bukan asal nekat, mau hidup mau mati asal menyeberang, tidak. Tetapi Yosua melangkah dengan kepastian, dan melangkah dengan kepastian ini karena didasarkan pada sebuah dasar yang kuat, yang teguh, yaitu apa? Adanya janji Tuhan. Saudara-saudara, gambaran kehidupan orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, tanah perjanjian, ini juga adalah gambaran dari hidup orang Kristen. Saat kita dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju ke Kanaan permainan, ke Yerusalem yang baru, di dalam kekekalan surga.
Maka saudara dan saya hari ini ibarat sedang berjalan melewati padang. Tujuan dari perjalanan hidup saudara di mana? Ke rumah Bapa di surga. Yakin dengan itu? Ragu-ragukah hal itu? Tidak. Halo? Wah, tambah parah deh. Saudara-saudara, saya ulangi kalimat ini. Perjalanan hidup saudara ini tujuannya di mana? Tidak tahu. Saudara tidak tahu hendak kemana? Waduh, bahaya. Saudara hendak menuju kemana? Menuju ke rumah Tuhan, menuju kepada tanah perjanjian, yaitu Kanaan permain, Yerusalem yang baru. Tetapi sebelum saudara sampai di sana, saudara harus melewati padang gurun. Padang gurun itu ibaratnya perjalanan yang disertai dengan masalah, disertai dengan kesulitan, disertai dengan kesulitan, disertai dengan kelaparan, disertai dengan krisis moneter, disertai dengan krisis-krisis penyakit. Saudara, tetapi ini bukan akhir. Karena saudara berakhir bukan di dalam dunia ini. Saudara menuju pada kekekalan. Dunia ini hanyalah jalan lintasan yang kita lewati, bukan akhir tujuan kita. Ini saudara harus pastikan bahwa saudara menuju ke sana. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini yang kita pegang. Tuhan yang memanggilku, Tuhan yang telah memilihku, bukan oleh baiknya saya, tetapi anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Allah yang telah menyelamatkanku dari dosa dan memberikan aku hidup yang kekal, supaya aku memiliki kekekalan. Nah, saudara-saudara, panggilan Tuhan kepada saudara dan saya tentunya bukan panggilan yang bebas dari masalah. Panggilan yang tentunya bukan bebas dari kesulitan, bebas dari kesukaran, bebas dari corona, bebas dari gempa, bebas dari tsunami, bebas dari gempa bumi, bebas dari banjir. Dunia ini ibarat padang gurun. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa waktu kita ini di dunia adalah waktu yang singkat. Amin. Waktu yang sangat singkat. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, mari kita tetap melangkah dengan pasti. Sekalipun kita sedang menghadapi tantangan, permasalahan yang ada di depan mata kita, ataupun yang sedang kita hadapi, tetapi ketahui, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara seorang diri melangkah dengan tertati-tati. Tetapi Dia selalu ada menopang saudara. Dia pasti hadir di tengah-tengah saudara, mendukung saudara dari belakang, sehingga saudara tetap bisa melangkah dengan pasti sampai pada tujuan akhir, yaitu berjumpa dengan Dia. Sama seperti kisah seorang Derek Redmond, pelari Inggris 400 meter yang mengikuti pertandingan Olimpiade Barcelona tahun 92. Dia adalah pelari yang begitu diunggulkan pada saat itu. Tetapi di tengah perjalanan, lalu ia kemudian cedera, sehingga sedikit terhenti langkah. Tetapi Derek Redmond, dia tetap melangkah, sekalipun dia melangkah terseok-seok. Waktu dia terjatuh, waktu dia melangkah dengan terseok-seok, bapaknya lari di tengah lapangan, mendukung dan menopang dia, dan mendampingi anaknya itu sampai di garis finish.
Mari kita saksikan video. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Bagaimana dengan kita? Adakah hari ini saudara berjalan seperti jalannya Derek Rema, tertatih-tatih, terseok-seok karena pergumulan, karena kesulitan hari, karena masalah yang sedang kita hadapi? Adakah saudara yakin bahwa di dalam saudara berjalan, di jalan yang penuh dengan tantangan dan persoalan ini, bahwa engkau tidak sendiri? Ada Bapa kekasih kita, yaitu Yesus Kristus, yang senantiasa menopang, memegang kita, mendampingi kita,
sampai pada kita. Maka saudara-saudara, jikalau setiap hari kita menghadapi permasalahan, pergumulan, itu bukan berarti bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi selalu buruk dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, justru setiap hari yang baru memberikan kepada kita alasan yang baru untuk memuji kita. Amin. Saya ulangi, setiap hari yang baru memberikan kepada kita alasan yang baru untuk memuji kita. Kalau Tuhan izinkan hari ini kalau ada masalah, sebenarnya di situ ada alasan yang baru di mana saudara melihat mukjizat Allah. Amin. Kalau Tuhan izinkan ada kesulitan hari ini, maka yakin bahwa di situ ada alasan yang baru untuk kita melihat kasih dan kebaikan. Melangkahlah dengan pasti, dengan langkah iman, dan yang kedua dengan janji. Amin.